Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, selamat datang kembali di channel Rek Konoha. Salah satu alasan yang paling kuat atau alasan yang paling utama kenapa agama lokal, agama yang ada di Nusantara ini, agama leluhur kita itu hampir punah atau kalah populer dengan agama yang datang dari luar Nusantara. Alasan yang paling utama adalah karena konsep surga dalam agama lokal itu tidak menjanjikan gitu, tidak menarik gitu, tidak wow gitu. Tidak ada bidadari di sana gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa agama lokal ini kalah saing dengan agama yang berasal dari luar Nusantara atau agama impor gitu. Jadi agama lokal ini kalah saing banget gitu, bahkan hampir punah gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi itu, karena surga atau konsep surga dalam agama lokal ini tidak menarik gitu, tidak wow gitu, tidak menjual gitu. Tidak ada bidadari di sana gitu. Jadi sehingga agama ini sangat susah dijual gitu. Jadi orang kan masuk ke agama tertentu karena bisa aja, tapi nggak semua ada kriterianya, misalnya surganya itu wow gitu, menjanjikan gitu, ada bidadari di sana dan lain sebagainya. Ada beberapa agama-agama lokal di Nusantara ya, seperti agama Kejawen, Kaharingan, Sunda Wiwitan, gitu, Penghayat, gitu, agama Parmalim dan lain sebagainya. Jadi agama-agama lokal ini sangat tertinggal ya, kalah populer dengan agama yang ada di luar gitu. Alasan yang pertama tadi saya katakan itu karena surganya itu tidak wow gitu, tidak menarik gitu. Tapi ada beberapa alasan lain gitu. Alasan selanjutnya misalnya, karena dalam agama lokal ini tidak ada konsep dakwah gitu. Nggak ada keharusan kita harus berdakwah gitu. Kalau agama Samawi ya kan, agama Kristen gitu, agama Muslim itu kan harus itu ya didakwah gitu. Jadi ada keharusan untuk berdakwah sehingga agama itu cepat berkembang gitu. Sementara agama lokal itu kan kurang berkembang karena apa? Karena kita tidak ada keharusan untuk berdakwah. Cukup untuk kita dan keluarga kita gitu. Nggak pernah saya melihat orang-orang yang beragama lokal itu mendakwahkan agamanya gitu biar banyak pengikutnya. Nggak pernah saya melihat. Bahkan ya, kalau saya bukan saya berpihak pada agama lokal ya, bukan ya. Ya karena agama itu kan privasi ya, ya boleh dipakai boleh enggak gitu. Jadi gini, saya melihat ya agama lokal ini, menurut saya pribadi ya, ini adalah agama yang paling dekat dengan kita, atau kepercayaan yang paling dekat dengan kita, dengan leluhur kita. Karena apa? Karena saya tidak pernah melihat ya agama lokal itu pergi ke rumah ibadah orang lain gitu, mempersekusi rumah ibadah orang lain, nggak pernah. Sangat mulia kalau saya melihatnya. Terus nggak pernah yang namanya syirik dengan agama lain gitu, membenci agama lain gitu, nggak pernah bawa oleh-oleh gitu, oleh-oleh petasan gede ke rumah ibadah orang lain tiba-tiba keluar gitu, nggak pernah. Saya melihat ya sangat mulia ya orang yang beragama lokal itu. Bukan saya berpihak ya, akan tetapi ya karena agama lokal itu kan lebih ke alam ya, mencintai alam. Kalau misalnya kita melihat agama lokal itu seperti menyembah pohon apa segala macam, sebenarnya mereka itu bukan menyembah pohon. Itu adalah bentuk penghargaan mereka terhadap alam, menghargai alam. Seperti Bali misalnya ada sesajen. Tapi kan kita sering mengatakan itu musyrik dan lain sebagainya. Nah, justru itu, kita orang yang beragama tapi memusyrikkan orang lain, itu kan perbuatan dosa. Sebenarnya kita itu bukan orang yang beragama guys. Kita itu adalah orang yang mempelajari tradisi-tradisi dalam beragama ya. Ritual-ritual agama gitu. Sebenarnya esensi daripada agama itu adalah apa? Kebaikan gitu, kejujuran gitu, pekerti gitu. Itu adalah esensi daripada agama itu. Bukan dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit emosi, enggak. Jadi kalau kita mengatakan bahwa orang agama lokal itu menyembah berhala dan lain sebagainya, itu adalah bentuk penghargaan mereka terhadap Tuhan, dan melalui bentuk sesajen itu menghargai alam gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti ini ya, menyembah pohon segala macam dan lain sebagainya, itu jangan ya, jangan seperti itu maksudnya. Karena kita tidak mendalami gitu, tidak mendalami konsep beragama agama lokal itu. Kelemahannya itu mereka itu tidak punya dakwah, sehingga tidak punya konsep dakwah, sehingga agama lokal itu tertinggal gitu dalam mendakwahkan agama itu sendiri. Alasan selanjutnya misalnya, kenapa agama lokal itu tidak populer gitu atau kalah bersaing dengan agama luar gitu. Karena Indonesia itu ya, menurut penelitian ya, menurut bukunya Mokhtar Lubis, ini bukan saya yang mengatakan ya,
Nanti banyak yang marah kalau saya mengatakannya. Menurut bukunya Mokhtar Lubis, salah satu ciri orang Indonesia itu adalah berwatak lemah. Kita tuh tidak punya pendirian gitu. Kita mudah digoyang gitu dengan ideologi apa? Ideologi dari luar gitu. Termasuk ideologi agama gitu. Kita mudah digoyang gitu. Kita tidak punya pendirian. Sehingga ajaran-ajaran leluhur kita itu mudah kita belakangi gitu. Mudah kita musyrikkan gitu. Padahal yang paling dekat dengan kita itu adalah ajaran leluhur kita. Bukan berarti saya berpihak pada agama lokal ya, bukan ya. Saya tidak peduli gitu mau agama lokal bangkit mau enggak, saya enggak peduli gitu. Cuman saya gedek gitu. Ini keresahan saya gitu. Karena kita terlalu mudah disusupi oleh ideologi. Artinya dalam tanda kutip kita terlalu mudah dijajah oleh ideologi dari luar. Sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan ajaran leluhur kita. Ajaran leluhur kita itu kan, filosofi leluhur kita itu kan menyatu pada agama kan, agama leluhur kita kan menyatu. Padahal kalau kita jeli ya, kalau kita perhatikan ya, negara-negara maju yang ada di Asia itu, mereka maju karena apa? Karena mereka setia dengan ajaran leluhur mereka. Seperti China misalnya. China maju karena apa? Karena dipengaruhi oleh ajaran Confucianism atau Confucius. Filosofi daripada Confucius. Kalau di Indonesia disebut dengan Konghucu. Itu yang mempengaruhi kemajuan China. Itu adalah fondasi China untuk kemajuan suatu bangsa. Kalau kita ambil contoh lain misalnya Jepang. Jepang itu maju karena apa? Karena semangat Bushido. Mereka setia dengan Shinto dan lain sebagainya. Jadi ajaran-ajaran leluhur mereka itu mereka terapkan dengan kondisi mereka, dengan cara hidup mereka. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi gini guys, kenapa di Konoha itu atau di Indonesia itu rumah leluhur kita itu atau rumah zaman dulu itu ada panggungnya gitu, kayak ada tiangnya gitu, agak panjang ke atas gitu. Kenapa? Kenapa coba? Ada yang pernah bertanya nggak dalam hati gitu? Alasannya adalah karena untuk menghindari nyamuk. Satu, yang menghindari nyamuk. Yang kedua, menghindari gempa bumi. Jadi kalau terjadi gempa itu kan kalau misalnya dari beton kan puing-puingnya bisa patah dan menimpa kita. Jadi kalau dari papan kan masih bisa kan. Dan cepat kerasa gitu kalau gempa gitu. Jadi nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak kerugian kalau misalnya terjadi gempa. Karena nenek moyang kita, leluhur kita itu tahu bahwa di Indonesia itu adalah rawan dengan gempa karena banyak gunung berapi gitu, rawan dengan tsunami dan lain sebagainya, rawa-rawa dan banyak nyamuk gitu. Sehingga nyamuk itu kan kalau misalnya di rumah, kalau kita perhatikan ya, coba perhatikan, kalau dari rumah bertingkat gitu, 1 tingkat atau 2 tingkat, 3 tingkat, tingkat kedua atau tingkat ketiga itu sangat sedikit nyamuk gitu. Jadi dari mana leluhur kita belajar? Dari mana leluhur kita belajar? Dari mana? Dari alam gitu, dari hewan-hewan gitu. Jadi monyet itu ya, kenapa monyet itu selalu bergelantungan di pohon kalau tidur gitu? Kenapa nggak di tanah gitu? Karena mereka menghindari nyamuk. Iya kan? Alangkah luar biasanya gitu penemuan nenek moyang kita yang diturunkan ke kita gitu. Tapi sekarang kita mau membelakangi itu semuanya gitu. Kita memusrikan itu semuanya. Jadi monyet itu tahu untuk menghindari nyamuk itu, mereka akan naik ke pohon gitu untuk menghindari nyamuk. Karena nyamuk itu kan 1 meter gitu atau 2 meter gitu dari permukaan tanah kan nyamuk hidup gitu, banyak nyamuk gitu, malaria dan lain sebagainya. Sehingga dibikinlah rumah panggung. Itulah yang ditiru oleh nenek moyang kita. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan ajaran nenek moyang kita itu kita meninggalkan, padahal kan itu yang paling dekat, yang mempelajari kondisi lingkungan kita gitu. Kita lebih silau dengan ideologi luar gitu, silau dengan budaya luar gitu. Kita tidak pede dengan budaya kita sendiri. Alasan selanjutnya adalah karena agama lokal itu banyak mistiknya gitu. Jadi gini guys, jadi agama lokal itu ya kalau kita perhatikan itu banyak mistiknya gitu. Oh, ada semacam sesajen gitu, ada yang melakukan ritual-ritual gitu, ada bakar kemenyan, bakar ini segala macam gitu. Jadi ada semacam mistik gitu. Jadi kadang kita berpikir bahwa ini berhala gitu. Sebenarnya kan enggak kan. Ini adalah representasi. Kalau kita perhatikan Katolik juga sekarang ada bakar kemenyan kan. Ya kan? Teman-teman Muslim juga kalau misalnya bersujud juga kan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa karena ada mistiknya segala macam dan sebagainya. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Karena apa? Karena begitulah orang nenek moyang kita zaman dulu tuh menghargai Tuhan gitu.
menyembah Tuhan. Begitulah cara mereka menyembah Tuhan gitu. Yang mana representasi Tuhan itu kan berbeda-beda ya setiap agama. Karena gini guys, benang merahnya kita ambil dulu benang merahnya ya. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun orangnya, kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi semua agama di mata Tuhan itu sama. Tuhan tidak mengatakan bahwa ini yang paling benar, agama ini yang paling nggak ada seperti itu. Ini akan menimbulkan semacam konflik guys. Ini yang sering menimbulkan konflik gitu. Kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar gitu. Agama lain itu salah gitu. Orang lain itu salah, kita menganggap diri kita benar. Ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Itulah alasannya kenapa negara yang berlandaskan agama itu sering konflik. Di video sebelumnya saya sudah bahas ini. Agama dengan negara itu punya dua tanah air yang berbeda. Agama punya tanah air yang beda, yaitu tanah suci. Negara juga punya tanah air berbeda juga gitu. Jadi perbedaan antara agama dengan negara ini harus disatukan juga gitu. Harus disamakan dulu deh gitu, biar maju gitu. Kalau beda-beda ya nggak bakal maju. Menurut saya agama yang paling sesuai dengan kemajuan suatu bangsa kita itu, yang paling menyatu dengan kemajuan bangsa kita itu ya agama lokal gitu. Karena agama lokal ini kan sudah sinkrenitas gitu, seperti agama Hindu Bali misalnya. Itu kan sudah melebur dengan budaya lokal gitu. Sudah melebur dengan kondisi sosial kita. Jadi bukan mentah lagi gitu. Jadi agama itu kan kadang mentah ya, entah dibawa dari mana gitu, atau dari daerah mana gitu, atau negara mana dibawa dari luar gitu. Ini diterapkan di Indonesia kan banyak konflik. Karena apa? Karena mentah. Ideologinya itu mentah gitu. Ideologi juga harus matang guys. Sama seperti agama Hindu Bali. Agama Hindu Bali itu agama India kan, yang datang ke Nusantara dan dinaturalisasi gitu. Jadi agama lokal gitu. Sudah ada semacam sinkrenitas gitu di agama Hindu Bali itu. Jadi agama itu juga gitu guys. Seperti yang saya katakan tadi itu, dalam beragama kita juga harus dewasa gitu. Ideologinya juga harus dewasa gitu. Harus sesuai dengan Nusantara. Jadi kalau ada agama yang sering konflik itu, kemungkinan besar ideologinya itu masih mentah gitu, belum matang gitu, belum bisa diserap oleh warga lokal gitu, belum bisa diterapkan di kehidupan nyata. Jadi masih butuh proses gitu. Ideologi kan sama seperti makanan ya, kita gambarkan. Jadi kalau ideologi itu belum matang, maksudnya belum bisa naturalisasi, maksudnya sesuai dengan budaya kita, maka agama itu akan sering konflik gitu, sering memusyrikan, musyrik, wayang musyrik, ini nggak boleh, haram ini segala macam gitu. Jadi nggak boleh gitu. Dalam agama Kristen juga ada kelompok tertentu, tapi Kristen kan bisa melebur ya dengan agama yang paling mudah melebur itu agama Kristen sebenarnya, Kristen Protestan ya. Justru itu makanya agama Kristen itu cepat menyebar di Indonesia, terutama di tanah Batak ya, kalau saya perhatikan ya. Jadi ada kelompok tertentu dalam agama Kristen itu yang menolak budaya Batak. Ada agama-agama atau kelompok tertentu seperti karismatik misalnya. Jadi karismatik ini atau seperti Advent itu, atau Saksi Yahova misalnya. Saksi Yahova ini kan anti terhadap budaya gitu. Bukan saya mengatakan semuanya ya, tapi ya secara overall lah gitu. Mereka itu kan menolak budaya gitu, seperti adat Batak gitu, menggunakan ya ada Batak seperti pesta kan. Orang Batak itu kan kalau pesta itu kan masih menggunakan adat Batak kan. Namun ini bertentangan dengan agama. Ada juga yang bertentangan dengan, tapi kalau Protestan ya, Protestan itu kayak HKBP gitu nggak bertentangan dengan agama, bisa menyatu, kawin dia. Akan tetapi kalau ada sebagian kecil, kelompok kecil gitu, seperti Saksi Yahova gitu, Saksi Yahova terus karismatik dan lain sebagainya, ini kan bertentangan ya dengan budaya gitu, budaya lokal, sehingga ini akan memicu konflik gitu. Ya mohon maaf ya, oknum-oknum yang beragama seperti karismatik ini berpikir bahwa ulus itu musyrik gitu. Jadi ulus itu kan semacam budaya orang Batak ya, yang dilakukan untuk pesta-pesta gitu, ada acara-acara, itu kan kebudayaan Batak. Mereka nggak mau pakai ulus, nggak ada kayak ada songket-songket gitu, mereka nggak pakai. Mereka mau anti terhadap itu. Begitulah kalau ideologi itu menjajah suatu negara, sangat bahaya sekali. Harusnya agama itu menyesuaikan diri dengan budaya, bukan budaya menyesuaikan diri dengan agama. Kalau
budaya menyesuaikan diri dengan agama, maka itu kan terjadi konflik, guys. Ya, jadi ideologi itu juga harus matang gitu. Kita juga dalam beragama itu harus matang, harus dewasa. Kalau ada yang mengatakan ini musyrik, ini kafir, ini segala macam, itu kan bukan agama, guys. Nggak boleh kita membenci ya. Jadi gini, guys, saya melihat ya di Konoha ya, orang beragama itu makin khusyuk itu kok makin aneh gitu ya. Makin nggak semuanya tapi ya, makin aneh gitu di Konoha. Ini hanya di Konoha ya, makin aneh gitu. Karena apa? Karena gini ya, kita kan beragama mencari kedamaian ya. Ini malah membenci ini, benci itu, benci segala macam, budaya dan lain sebagainya. Harusnya kan kita menerima itu semuanya gitu. Itu kan kebudayaan kita. Itu yang paling dekat dengan leluhur kita. Ya kan? Itu yang kalau nggak ada leluhur kita, nggak ada kita gitu. Tapi kita lebih silau dengan budaya orang luar gitu. Lebih silau dengan budaya di luar Nusantara gitu. Padahal nenek moyang kita itu peradabannya sudah maju sebelum agama-agama seperti agama yang dari luar itu datang ke Konoha, ke Indonesia. Sudah maju, guys. Peradaban budaya Nusantara itu sudah maju ratusan tahun sebelum agama-agama itu datang ke Konoha. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.